Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak ndonyo. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam pembicaraan kita kali ini karena nanti kita akan naik ke YouTube. Bagaimana saya bisa membantu, Mas? Iya, mau tanya ini, Mas. Siap. Saya juga dapat nomor Mas dari YouTube. Oke, siap. Bagaimana? Istri saya kan OS, cuma sekarang kan kena polisi. Itu prosesnya berapa lama ya, Mas? Oh, di Hong Kong. Iya, di Hong Kong, Mas. Istrinya overstay, terus ketangkap polisi. Nah, kan kita tergantung tertangkapnya itu apa pas bekerja, apa pas pulang, apa pas nggak kerja gitu, Mas. Itu yang kita nggak ngerti. Pas bekerja. Oh, pas bekerja. Kalau pas bekerja, nah itu jatuhnya pasti kriminal namanya. Karena dia menyalahgunakan izin tinggal. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan prosesnya berapa lama, saya tidak bisa memastikan. Masih berapa bulan, karena nantinya pasti dia akan harus sidang dulu. Pelanggaran apa, bagaimana, dia ditahan dulu. Sampean sudah dikasih info di mana dia di selnya ditaruh di mana. Terus biasanya pihak keluarga boleh berkirim surat kok. Gitu. Belum ada, cuma pas waktu hari malam malam Kamis, malam Jumat ngabarin ada di kantor polisi, nggak usah dibalas. Oh iya. Saya tanya sama temennya, emang nggak ada di kosannya katanya. Ya sudah, itu pasti ditaruh di situ. Karena posisi. Iya, cuma OS-nya baru 2 bulan sih, 3 bulan, Mas. Iya, nggak ada masalah. Makanya kan kalau kita mau proses detailnya dia, ya pastinya kita datang ke kantor polisinya. Yang paling berat tuh apa sih, Mas? Pelanggarannya, Mas? Maaf ya tanya ya. Khawatir soalnya saya nggak ada kabar nih. Oh, yang paling berat itu kalau jualan narkoba, Mas. Oh, nggak ada. Cuma ada persangkutan utang bank ada. Oh, enggak. Kalau utang bank jauh dari nyawa. Yang narkoba yang lama, sampai 20 tahun lebih biasanya. 20 tahunan. Kalau dia mengakui oke, cepetan, itu nggak ada masalah kok. Ya mungkin akan dipulangkan dengan catatan. Pastinya, Mas. Nggak perlu khawatir, pasti balik nanti tuh. Habis sidang dinyatakan oke, mungkin nanti minta persetujuan dari KJRI, kemudian dideportasi, dan mungkin kalau dideportasinya bareng-bareng, kalau dia bisa beli tiket sendiri, ya dia bisa pulang cepet. Itu kan ada bosnya ya, Mas. Kata bosnya sih nggak bakal lama, paling lama juga 2 minggu. Cuma saya kan agak ragu pendapatnya dia. Oh, berarti dijamin, Mas. Kalau ada penjaminnya ya dia bisa keluar. Cuman dalam pengawasan. Cuma kan kata bosnya gini. Bosnya kan punya suaminya kan orang Hongkong ya. Kalau misalkan telepon lagi, tempatnya di mana? Polisinya di mana gitu. Cuma kan nggak ada kabar sampai sekarang. Nah, dia nggak dikasih tahu waktu ditangkap di kantor polisinya itu, di kantor polisi mana? Nggak dikasih tahu. Sampean punya data KTP-nya nggak? KTP Hongkongnya? Nggak punya. Oh, ya kalau nggak punya nggak bisa kita cari. Tapi kalau ada data KTP-nya, kita tanya ke kantor polisi, jelas itu. Bisa dikasih tahu, atau kita ke KJRI pun bisa tahu itu. Berarti kalau soalnya ada kasus utang bank. Ada kasus utang bank. Enggak apa-apa. Sama HP lah, sama handphone, kredit handphone. Oh, enggak masalah sih, Mas. Ya intinya, intinya ya pasti catatan kriminal lah. Itu kan bisa menyangkut bertahun-tahun nggak itu? Enggak.
Enggak. Saya khawatir Mas, saya kan baru ya merasa khawatir lah Mas, gimana ya, nggak ada kabar lah. Nggak ada Mas. Saya lihat YouTube, ternyata lihat nomor Mas, saya telepon. Nggak ada masalah Mas. Berarti paling 2 bulan ya Mas? Ya berdoa aja, sekali lagi saya nggak bisa memastikan ya. Karena sekali lagi kesalahan tepatnya itu apa, sekali lagi juga kita sudah, kalau pertanyaannya sampai hukumannya sampai berapa bulan itu sebenarnya bukan kapasitas saya dalam menjawab. Tapi kalau cerita-cerita berapa, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang paling tinggi. Kenapa? Pas waktu telepon kan saya kan khawatir nggak apa-apa, tempatnya kayak imigrasi, banyak temen-temen. Ya, intinya gini Mas, saya nggak mencoba untuk menenangkan, tapi penjara di Hong Kong beda sama penjara di Indonesia gitu aja. Iya. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan, dan sebenarnya kalau sampai ada data KTP sama ada nomor tahanannya, dia bisa berkirim surat, dia juga bisa berkirim surat gitu. Sebenarnya bisa, terus nomor yang bisa dihubungi bisa. Kalau misalnya dia nulis nama saya ya, ibaratnya nama saya Sandro Egi Arifia, nomor KTP ABCD bla 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 bla, misalnya nantinya nama lengkap gitu aja. Dia bertulis surat, saya kasih alamat, habis itu saya bawa surat itu, nanti saya juga boleh kunjungan datang, saya bisa nemuin dia, bahkan ngomong sama dia juga boleh, tergantung dianya mau ditemuin apa enggak, kan itu aja sih. Iya. Gitu. Berarti nggak usah dipikirin dong. Ya kirain nggak kayak sama di penjaraan ya, tetap Indonesia ditahan gitu. Ya tetap samain. Tetap ditahan. Ya tetap ditahan, kayak penjara Indonesia. Iya, maksudnya gini loh. Samain tetap berpikir, tapi kan ya sudah. Yang penting Hong Kong itu kan nggak kayak Indonesia, masih hak asasi manusia. Anak-anak itu di penjara kadang-kadang malah tambah gemuk kok, nggak tambah kurus. Kalau di Indonesia kan kurus, suruh bayar. Gitu. Jadi baru masuk kerja 1 hari. Kalau OS-nya sih keluar dari majikan baru sekitar 3 bulan lah, belum lama. Ya nggak apa-apa sih ya. Berarti banyak kok temennya. Termasuknya nggak terlalu berat ya Mas? Nggak usah khawatir sama. Nggak usah terlalu khawatir, cuman ditunggu aja kabarnya. Kalau memang harus disiapkan misalnya uang untuk beli tiket agar dia bisa pulang cepet, ya nggak, sampean siap-siapin duit aja untuk beli tiket Traveloka atau apa gitu kan, gitu aja sih. Kalau dia boleh pulang mandiri gitu. Kalau pulangnya nunggu pengawasan atau nunggu dari pihak KJRI setempat atau pemerintah Indonesia setempat, ya udah ditungguin aja. Iya. Ya makasih ya Mas waktunya ya Mas. Nggak apa-apa, yang penting kan sampean. Salam kenal ya Mas. Orang mana ini Mas? Salam kenal ya. Saya orang Jawa Timur, nggak ada masalah. Jangan disebutin namanya sampean loh Mas, jangan disebutin. Jangan sebut-sebut nama. Enggak bakal disebutin. Ya, jadi saya Sandro, ya YouTuber Hongkong lah, nanti apapun boleh. Intinya nggak usah khawatir, tenang, nanti ada waktunya dia juga boleh nulis surat untuk berkabar ke saudaranya yang di Indonesia. Diberikan fasilitasnya kok, nggak ada masalah. Tetapi kalau sampean mau buru-buru bagaimana tahu kondisinya dan keinginannya, ya sampean usahakan keluarganya nanyain ke sponsor. Kemarin naik lewat sponsor atau lewat PT mana, tanyain datanya, keberadaannya bagaimana. Tapi sampean nggak usah ngomong kalau sampean sudah dapat kabar dia overstay terus dia di penjara. Jadi bilang aja saya saudaranya atau saya suaminya atau saya kakaknya atau siapanya, bawa kartunya, kakaknya, semuanya. Kalau waktu pas dia keluar dari majikan sih sponsornya telepon saya. Oh. Berarti kan sudah dihubungin. Kalau sudah dihubungi kan artinya pihak keluarga nggak perlu khawatir. Kalau sponsornya, berarti kan sponsornya baik tuh.
Mungkin sponsornya ya, nonton YouTube, ya, Pak. Katanya gimana? Iya, katanya gini, ibadah istrimu keluar dari majikan, potongannya belum habis. Katanya ada persangkutan bank. Saya kan bingung jawabnya. Ya ntar kalau hubungin saya dikabarin bos, kan gitu. Siap. Ya berarti koordinasi, berarti sponsornya langsung gercep karena mbaknya nggak bayar potongan. Gini, Mas, gimana? Kalau saya langsung telepon sponsornya gimana ya? Maksudnya gimana? Sampai nanyain? Iya, nanyain istri saya kena polisi. Sponsor bisa bantu nggak itu, Mas? Kayaknya. Ya nggak bisa, Mas. Apapun ceritanya kalau sudah masuk ke ranah hukum itu sudah nggak ada yang bisa megang. Pemerintah Indonesia pun yang ada di sini pun ya dia harus diproses sesuai dengan apa yang menjadi pelanggarannya dia. Iya. Ya udah, makasih Mas waktunya ya. Nggak apa-apa, siap. Iya, selamat malam Mas. Ya, siap. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. 2 bulan sudah berani overstay dan tersangkut hutang. Jadi artinya ini pihak keluarganya entah nggak tahu pacarnya, entah siapanya. Intinya dia menanyakan, ya kita cuma memberikan ketenangan aja lah. Semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Kalau si mbaknya ngaku dan mengakui bersalah dan semuanya nggak ada masalah. Ongkong itu tenang. Jadi inilah teman-teman semuanya. Ya kita nggak bisa, sekali lagi kita nggak bisa melarang orang, kita nggak bisa mempengaruhi orang, dan kita tidak bisa mengatur orang. Tetapi ketika ada sesuatu yang ditanyakan ke kita, ya sebaiknya apa yang kita tahu, kita paham, dan memberikan ketenangan buat mereka itu jauh lebih penting. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.